Selamat datang di sesi perencanaan produksi konten video. Dalam presentasi ini, kita akan membahas langkah-langkah penting yang perlu Anda ambil untuk membuat konten video yang efektif dan menarik. Berikut adalah outline pembelajaran kita hari ini. Kita akan mulai dengan riset dan perencanaan konten, kemudian pencarian ide, template perencanaan konten, pemilihan media digital, dan terakhir, perancangan naskah dan storyboard. Seringkali, konten creator menghadapi masalah awal berupa kebingungan dalam menentukan ide konten. Slide ini menggambarkan situasi yang umum dialami oleh banyak konten creator di tahap awal. Trigger question, jika Anda harus membagikan topik selama 1000 jam, tentang apa itu? Pertanyaan ini membantu memicu ide-ide konten yang mendalam dan kaya. Ada beberapa cara untuk riset konten, analisis kreator sejenis, benchmarking, mengikuti tren, survei, dan penggunaan hashtag. Semua ini membantu Anda memahami apa yang diinginkan oleh audiens Anda. Langkah pertama dalam perencanaan konten adalah mengidentifikasi siapa target audiens Anda. Mengetahui demografi dan psikografi audiens membantu menentukan jenis konten yang relevan dan menarik. Setelah mengetahui audiens Anda, tentukan topik yang relevan dengan niche dan menarik bagi audiens Anda. Topik yang tepat akan membuat konten Anda lebih efektif. Ada berbagai jenis konten media sosial seperti gambar, video, teks, dan infografis. Pilih jenis konten yang sesuai dengan topik dan audiens Anda untuk hasil yang optimal. Penjadwalan konten sangat penting untuk menjaga konsistensi dan keteraturan. Tentukan frekuensi dan waktu posting yang tepat untuk menjaga audiens tetap terlibat. Setelah memposting konten, analisis dan evaluasi performa sangat penting untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ini membantu Anda memperbaiki strategi di masa depan. Untuk sektor pariwisata, tentukan topik dan tujuan konten Anda, identifikasi audiens target, buat rencana konten yang detail, dan cari sumber informasi terpercaya untuk mendukung konten Anda. Berikut adalah beberapa tips untuk mencari ide konten, analisis kreator sejenis, benchmarking, mengikuti tren, survei, dan penggunaan hashtag. Alat bantu seperti Google Trends dan BuzzSumo juga sangat membantu. Pilih media sosial yang relevan dengan niche Anda dan tempat audiens Anda berada. Efektivitas media sosial dalam mencapai target audiens dan meningkatkan konversi harus selalu dievaluasi. Proses scripting adalah kunci dalam produksi konten video. Tentukan topik yang menarik dalam 3 detik pertama, tulis skrip yang seimbang antara USP produk dan cerita sehari-hari, dan tentukan apakah menggunakan pendekatan hard selling atau soft selling. Gunakan bahasa sehari-hari yang nyaman dan relatable, pakai intonasi yang jelas, dan pastikan scripting sesuai dengan visual yang menarik. Hindari bahasa yang terlalu ilmiah atau bisnis, generalisasi konten, dan ketidakjujuran. Untuk hard selling, fokus pada USP terunik dalam 3 detik pertama dan buat alur yang singkat, padat, dan jelas. Untuk soft selling, hubungkan masalah utama dengan tren terkini dan USP produk menggunakan bahasa sehari-hari. Slide ini menunjukkan contoh skrip untuk topik info beasiswa dan pengembangan diri, memberikan panduan praktis dalam scripting konten yang efektif. Beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk perencanaan konten termasuk Google Keep, Notion, Spreadsheet, dan Trello. Aplikasi ini membantu mengorganisir ide dan rencana konten Anda dengan lebih efisien. Gunakan template perencanaan konten untuk mengorganisir topik, judul, isi, tanggal posting, suara, CTA, caption, dan status. Template ini membantu menjaga konsistensi dan keteraturan dalam perencanaan konten. Slide terakhir ini mencantumkan beberapa materi referensi yang dapat Anda gunakan untuk mendalami lebih lanjut tentang perencanaan konten media sosial. Terima kasih telah mengikuti sesi ini. Semoga pembelajaran hari ini membantu Anda dalam membuat perencanaan produksi konten video yang efektif dan menarik.